Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatul Husna Alifah dari Prodi PGSD semester 6. Saya akan menyampaikan hasil yang telah saya baca tentang Dunia Sophie, sebuah novel filsafat karya Justin Gardner. Sebuah buku tentang sejarah filsafat sejak awal perkembangannya di Yunani hingga abad ke-20. Buku ini pertama kali terbit pada tahun 1991 dalam bahasa Norwegia dengan judul Sophies Verden, dan hingga kini telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa di seluruh dunia. Filsafat yang terkesan sulit dan berat untuk dipelajari dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna. Karena bagaimanapun mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan filosofis sebenarnya merupakan kepentingan semua orang. Bukan hanya para filosofis yang mempelajarinya secara akademis. Yang kedua, di sini ada filsafat dan pengalaman. Filsafat adalah ilmu yang mengawang-awang. Mengawang-awang artinya terlalu tinggi dan rumit hingga tidak mudah dicerna oleh orang kebanyakan. Ketika dunia digerakkan oleh kesibukan mencari uang sebanyak-banyaknya, diramaikan oleh hiruk-pikuk memburu kenikmatan, karir, popularitas, dan kekayaan. Lebih buruk lagi dalam situasi penuh antusiasme keagamaan yang meledak-ledak. Filsafat biasanya bukan dilihat sebagai kebebasan nalar yang liar dan arogan, semacam ancaman menuju kekacauan, bahaya tafsir bebas yang mengaruh kepada kemudaratan atau bahkan jenis gejala kegilaan. Meskipun demikian, semua cerita di atas sebetulnya hanyalah karikatur tentang makhluk yang bernama filsafat. Dalam karya kerangka itulah pemikiran filosofis yang abstrak dan pelik dapat menjadi perangsang bagus yang membimbing kita ke dasar kebutuhan batin. Di sini dunia Sophie dijelaskan adalah kombinasi yang mengawan dan mengasyikkan antara lintasan sejarah, gagasan-gagasan filosofis besar dengan pengalaman petualangan menyusuri misteri peristiwa-peristiwa kehidupan. Filsafat penting untuk menghindari bahaya kenaifan, empirik, dan teknis, yaitu anggapan seakan kehidupan manusia hanyalah soal data dan urusan teknis. Maka, dalam filosofis memberi 1000 jawaban atas pertanyaan dasar hidup yang sama, maka berada dalam alam filosofis membuat hidup kita nomadik, tidak pernah stabil, bergerak terus mencari. Sebenarnya pemikiran para filosof umumnya bersifat hipotesis saja, sebab omongan-omongan mereka itu menyangkut hal-hal yang lampau dalam hingga tak mungkin dibuktikan, hanya mungkin diargumentasikan. Maka berfilsafat adalah bermain menjajaki berbagai kemungkinan untuk memahami pengalaman dan kehidupan. Di sini Goethe berkata, orang yang tidak dapat mengambil pelajaran dari masa 3000 tahun hidup tanpa memanfaatkan akalnya. Taman Firdaus. Pada suatu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Hanya ada sebuah surat di kotak surat, dan itu adalah untuk Sophie. Pada amplop putih tertulis, Sophie Amundsen, 3 Clover Close. Itu saja, tidak disebutkan pengirimnya dan perongkonya pun tidak ada.
Sophie Amundsen, seorang gadis remaja yang berusia 14 tahun, dengan rasa ingin tahunya. Awal mula di siang hari dalam waktu 2 jam, Sophie mendapatkan surat aneh. Surat yang pertama, pertanyaannya, siapakah kamu? Surat yang kedua, dari manakah datangnya dunia? Dan surat yang ketiga, ucapan ulang tahun untuk Hilde. Sekian penyampaian hasil yang telah saya baca. Lebih kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.